Seorang siswa SMP di Kota Bengkulu ditikam oleh kakak kelasnya sendiri hingga mengalami luka. Mirisnya tindakan tersebut hanya dipicu keduanya desak-desakan saat akan jajan di kantin sekolah. Seorang siswa SMP di Kota Bengkulu ditikam oleh kakak kelasnya sendiri hingga mengalami luka. Mirisnya, tindakan tersebut hanya dipicu karena keduanya desak-desakan saat akan jajan di kantin sekolah. Kejadian ini berawal saat keduanya istirahat siang dan hendak jajan di sebuah kantin sekolah. Karena ramai terjadi desak-desakan, pelaku yang merupakan siswa kelas 9 pun terdorong hingga jatuh. Pelaku lantas spontan mengambil gunting di meja kantin dan menusuk korban yang berada di belakangnya. Akibatnya, korban pun mengalami luka pada bagian perut dan langsung dilarikan ke rumah sakit oleh pihak sekolah. Sama dia datang, dorongnya si pelaku itu tadi, begitu didorongnya, korban kedorong pelaku. Iya, pelaku itu langsung tegak, ada gerakan refleks dikit, jalangan korban. Menanggapi adanya peristiwa itu, pihak sekolah menyatakan akan segera meminta keterangan kepada kedua belah pihak guna meluruskan perbuatan pelaku terhadap korban. Saya itu tahunya waktu dia datang ke sini tadi, datang ke ruang saya. Terus berdarah katanya. Itulah kan ngangkat ke rumah sakit. Udah kayak gitu aja. Belum bisa diproses. Dia rencana lah baru Dia mau diselesain di sekolah. Saya kan di sekolah, ya. Tapi kan itu nggak mau keluar. ya diselesaikan. Atas kejadian ini, pihak sekolah berencana akan menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan. Henry Dunan, Bengkulu. Pemirsa, untuk membahas kasus bullying terhadap anak di lingkungan sekolah, kami sudah terhubung dengan Aris Adi Laksono, Komisioner KPAI. Selamat sore, Pak Aris. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Aris, aksi bullying di sekolah semakin marak dan kalau kita lihat semakin nekat, bahkan sampai melibatkan senjata tajam, ada penikaman yang terjadi. Bagaimana KPAI melihat fenomena ini? Iya, seperti halnya hasil pengawasan kami di tahun 2023 yang baru saja kita rilis, memang kasus kekerasan di satuan pendidikan, khususnya bullying dan perundungan cukup tinggi dan cenderung meningkat ya. Saya kira ini menjadi perhatian kita bersama-sama, pemerintah dan masyarakat ya, serta orang tua harus lebih intensif lagi untuk kemudian membina dan mengawasi anak-anaknya pastinya. Dan kami cukup prihatin apa yang terjadi di SMP di Bengkulu ini, dipicu hal yang menurut informasi sementara adalah karena dosok-dosokan atau hal yang kemudian terjadi saat istirahat ya, dan terjadi di kantin. Sesuatu hal yang menurut saya harus disikapi secara serius, dan kasus ini tentu pihak berwajib sudah ke TKP ya untuk melihat yang terjadi, apa yang terjadi sesungguhnya, dan kami berharap pihak sekolah dan dinas pendidikan ya serta orang tua harus kemudian terbuka ya, mendukung bagaimana proses ini diselidiki oleh pihak yang berwajib, sehingga bagaimana kemudian ke depan tidak terjadi lagi ya, keadilan buat korban, perlindungan buat korban juga bisa terlaksana dengan baik tentunya. Begitu, Mbak. Baik. Harus disikapi dengan serius. Artinya dalam aksi bullying yang melibatkan tindak kekerasan bahkan penikaman seperti kasus ini, apakah KPAI melihat memang perlu ada proses hukum oleh pihak kepolisian atau sebaiknya diselesaikan melalui mediasi saja, Pak Aris, karena pelakunya juga masih di bawah umur? Tentu ini menurut kami adalah masuk dalam kategori kasus yang berat ya, karena sampai menimbulkan luka fisik yang cukup berbahaya. Artinya bisa jadi korbannya akan kehabisan darah dan juga berakibat fatal gitu. Maka dalam konteks ini jalan untuk penanganannya tentu harus mengarah kepada penegakan hukum yang tentu karena ini terjadi pada anak ya, maka tentu mengacu kepada Undang-Undang SPPA, Sistem
peradilan pidana anak pastinya. Di dalamnya diatur bagaimana kemudian dalam penanganan hukum mengedepankan prinsip restoratif justice, kemudian juga pada tahap berikutnya masih ada tahap diversi. Saya kira dalam kasus kekerasan yang berat ya, ini penting untuk kemudian mendapatkan perhatian serius dari pihak yang berwajib agar kemudian tidak terulang di kemudian hari, meskipun dalam penanganannya memperhatikan kepentingan terbaik buat anak dan juga mengacu kepada Undang-Undang SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak. Baik, Pak Aris, seperti yang Anda sampaikan di awal tadi, penikaman ini terjadi pada saat jam istirahat, di mana mungkin pengawasannya lebih sulit untuk dilakukan dibandingkan di ruang kelas. Apa yang bisa dilakukan pihak sekolah untuk mencegah peristiwa serupa? Yang pertama tentu ini dijadikan sebagai evaluasi, sebagai refleksi bahwa ada SOP pengamanan yang kemudian komprehensif ya, tidak ada waktu yang kosong dari pengawasan baik dari pihak keamanan atau petugas yang lain begitu, terutama di waktu-waktu istirahat, karena memang yang masuk ke kami pun dominan kejadian kekerasan fisik kepada anak ini terjadi di waktu-waktu istirahat, waktu-waktu peralihan jam mengajar dan seterusnya. Baik, terima kasih Pak Aris Adi Leksono, Komisioner KPAI sudah berbincang bersama kami di Berita 1 Sore. Selamat sore, Pak.